Oke, selamat datang di channel Nobia of Fishing, teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat dan salam sukses selalu bagi teman-teman semua. Kali ini saya akan mengklarifikasi alat penangkap ikan yang bernama mihing tersebut, teman-teman. Jadi alat penangkap ikan mihing ini merupakan alat pemanggil ikan yang dibuat dengan ritual-ritual khusus yang tidak sembarangan, teman-teman, oleh suku Dayak pada zaman dulu. Jadi merupakan alat penangkap ikan khusus yang dibuat oleh orang suku Dayak. Karena alat penangkap ikan mihing ini memiliki kekuatan magis, teman-teman. Makanya pembuatannya itu melalui ritual-ritual khusus. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Mihing ini terbuat dari berbagai macam-macam jenis kayu, teman-teman. Jadi masing-masing kayu itu mempunyai makna khusus, teman-teman. Dalam bahasa Dayak Ngaju itu disebut guang, palus, tuntang tame, artinya berkunjung, datang, masuk ke dalam. Kayu untuk bahan mihing adalah itu yang pertama, kayu tabulus, hakikatnya silakan, bahasa Dayaknya palus. Yang kedua, kayu tate, hakikatnya masuk, bahasa Dayaknya tame. Nomor 3, kayu kaja, hakikatnya datang, bahasa Dayaknya dumah. Kayu banuang, hakikatnya berkunjung atau ngguang. Nomor 5, kayu marakuwung, hakikatnya mihing adalah tempat yang disukai. Yang keenam, bambu palingkau, hakikatnya benda atau binatang harus datang ke mihing. Jadi kalau dia menggunakan bambu palingkau ini, benda atau binatang atau sejenis ikan itu harus datang ke mihing ini, teman-teman. Yang ketujuh, uwei. Jadi uwei ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu rotan, teman-teman. Nomor 7, uwei paka atau uwei banturung atau uwei tapah, hakikatnya benda atau binatang hanya datang ke mihing saja. Jadi dia langsung datang ke mihing itu, teman-teman, kalau dia menggunakan uwei paka, uwei banturung atau uwei tapah, teman-teman. Kemudian yang kedelapan, uwei anak, hakikatnya benda atau binatang yang masuk ke mihing seperti anak kecil yang penurut, teman-teman. Jadi kalau dia menggunakan uwei anak, jadi ikan atau benda atau apa yang di dalam air itu kayak nurut, teman-teman. Jadi dia masuk ke dalam mihing tersebut, teman-teman. Jadi kayu-kayu yang saya sebutkan ini adalah bahasa daerahnya, teman-teman. Nggak tahu kalau bahasa di tempat teman-teman yang lain gitu, teman-teman. Jadi menurut legenda suku Dayak Ngaju, teman-teman, alat ini dibuat pertama kali oleh Boak. Jadi namanya yang membuat itu orang suku Dayak pada zaman dulu itu namanya Boak. Jadi ceritanya begini, teman-teman. Dia diculik oleh orang dari alam kayangan, dan di sana ia melihat benda tersebut dibuat dan dipakai untuk mendatangkan harta benda. Kemudian dari pengalaman tersebut, Boak lantas membuatnya dengan fungsi berbeda, yakni untuk mendatangkan harta benda dan menangkap ikan di sungai. Pada zaman dulu mihing sering dipasang di Sungai Kahayan, teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan dan penggunaan mihing, teman-teman. Jadi pembuatan dan penggunaan mihing
memiliki tabu tersendiri. Antara lain, selama membuat mihing, tidak boleh berbicara kurang sopan atau berselisih paham. Jadi pada saat pembuatannya itu tidak boleh berbicara yang kurang sopan atau berbicara yang kasar teman-teman, atau pada saat bersamaan membuatnya atau istilahnya berselisih paham. Kemudian perempuan dilarang melihat atau memasuki bagian dalam mihing. Jadi perempuan itu tidak boleh masuk ke dalam mihing yang sedang dibuat itu teman-teman, karena ikan bakal enggan masuk. Jadi ikan nggak mau masuk teman-teman, dan menurut kepercayaan dapat mengakibatkan keguguran atau meninggal dunia saat melahirkan teman-teman. Jadi hal yang sangat luar biasa juga teman-teman, ada hal-hal mistisnya juga teman-teman. Kemudian saat mengambil ikan juga tidak boleh menyebabkan ikan terluka dan mengeluarkan darah. Jadi pada saat ikan itu masuk dan ikan itu terluka atau mengeluarkan darah, itu tidak boleh teman-teman. Sebab ikan lain dipercaya tidak akan datang dan tidak akan masuk ke mihing karena mencium bau darah sesama ikan, teman-teman. Jadi begitu teman-teman legenda atau sejarah mihing ini teman-teman. Jadi mohon maaf apabila penjelasan saya pada video sebelumnya kurang maksimal, kurang terlalu jelas teman-teman, karena kemarin itu replik aja teman-teman yang di Museum Balanga. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan legenda tentang alat penangkap ikan mihing suku Dayak pada zaman dulu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oke, cukup sekian penjelasan saya teman-teman. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi pengetahuan bagi teman-teman semua tentang alat penangkap ikan mihing orang suku Dayak pada zaman dulu. Oke, terima kasih.